Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Rabu di bulan April ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertakor kepadanya, memohon kepadanya, berdoa kepadanya. Karena sungguh kebahagiaan hidup seorang mukmin itu tidak lain tidak bukanlah karena apa yang dia miliki, bukan karena mobil, bukan karena harta, suami, istri, harta, anak, atau apapun itu bentuknya materi. Karena toh juga biasanya seorang yang katakanlah membeli kendaraan yang bagus ya, paling lama dalam sebuah penelitian pun nggak lebih dari 1 minggu ya. Maka sering-sering kita mendengar kata-kata atau kalimat Alhamdulillah binikmatil iman wa Islam. Maka itu kenikmatan atau kedamaian atau kebahagiaan sejati yang dirasakan oleh seorang mukmin. Dan Allah sendiri yang subhanallah memberikan kepada kita kenikmatan tersebut yang dalam surat Al-Fat Allah sampaikan itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junus samawati wal ardi kana Allahu aliman hakima. Jadi Allah lah yang menurunkan kebahagiaan atau ketenangan di hati hamba-hambanya, terutama orang-orang beriman. Maka teman sekalian, di saat seperti sekarang ini ya, ketenangan-ketenangan seperti itulah yang mungkin agak sedikit langka ya, apalagi orang-orang yang terlalu over menggunakan panca inderanya untuk menyerap semua informasi yang ada di sekitarnya, khususnya berkaitan dengan wabah ini. Kita bukan tidak mau tahu, tapi kita juga perlu membatasi hal-hal yang sifatnya tidak penting untuk panca indera kita, untuk kita lihat, kita dengar, kita rasakan, karena itu akan mempengaruhi fisiologis kita. Contoh mungkin pernah lihat teman-teman orang yang sedang berjalan, mungkin tiba-tiba dia terjerembab, jatuh, mati seperti itu. Yaitu paling tidak atau secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi fisiologis kita. Karena kalau kita lihat manusia itu sebenarnya makhluk yang sangat-sangat seimbang ya. Jadi dia ada bahagia, ada sedih ya, ada marah, ada suka ya, ada cemburu, ada cinta, seperti itulah. Maka semakin kita mentadaburi ayat-ayat Allah di segenap penjuru langit dan pada diri kita sendiri, kita akan semakin merasa bahwa sebenarnya urusan kesehatan khususnya yang mungkin akan kita bahas hari ini adalah hal yang sebenarnya simpel sebenarnya ya. Kata kuncinya adalah bagaimana kita menjaga panca indera kita. Bagaimana kita menjaga karena begini, ada 3 organ penting yang teman-teman perlu ketahui yang mereka ini memegang peranan yang akhirnya menyebabkan perubahan baik atau tidak baik pada fisiologis atau metabolisme tubuh kita. Yang pertama otak ya, atau kepala kita ini. Kemudian yang kedua, di leher kita itu ada satu organ namanya timus ya, dan satu lagi jantung ya, yang kita sebut atau orang-orang barat sebut dengan kolbu. Ya, maka 3 organ tadi, siapa yang paling menentukan, atau bukan siapa yang paling menentukan, siapa yang menjadi reseptornya atau parabolanya? Parabolanya kepala ya, atau otak. Jadi dalam otak, di otak atau di kepala kita ini ada sam wal absor ya, ada pendengaran dan penglihatan. Ya, pendengaran penglihatan inilah nanti akan mempengaruhi fisiologis tubuh kita ya. Semakin banyak hal positif yang didengar dari pendengaran dia, maka akan semakin baguslah 2 organ tadi dan seluruh tubuh secara umum. Semakin banyak hal-hal positif yang dia lihat, absor ya, basor atau dia lihat seperti itu, maka akan semakin baik juga organ tubuhnya. Maka
Di era-era seperti sekarang atau di saat wabah seperti ini, ya kita perlu tahu sedikit banyak tentang berita, tapi yang perlu kita jauh lebih butuhkan adalah bagaimana organ-organ tadi mendapatkan ketenangan. Ya, organ-organ tadi ya, baik yang ada di kepala kita, ya berupa reseptor hormon tadi, ataupun di timus kita, ataupun di jantung kita mendapatkan suplai asupan yang baik. Ya, nah itu yang harus, mungkin pesan saya pertama itu kepada teman-teman sekalian, supaya apa? Supaya kita nggak terlalu terus-menerus berada dalam kesedihan, kecemasan. Ingat ya, yang namanya orang berpuasa pasti ada maghribnya, gitu loh. Yang namanya orang berpuasa pasti ada maghribnya. Maksudnya apa? Yang namanya orang berpuasa, yang dia lakukan puasa sejak sahur, itu pasti ada berbuka puasanya, gitu loh. Pasti ada berbuka, tenang aja lah gitu. Demikian juga dengan satu ujian atau musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semua ujian atau musibah yang Allah berikan itu pasti ada batasnya. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Beda karakter atau beda ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba terpilihnya, yaitu nabi dan rasul tadi, dibandingkan dengan kita manusia biasa. Ya, jadi pasti ada batasnya dan pasti ada akhirnya. Ya. Nah inilah yang mungkin kita perlu pahami di era seperti sekarang. Ya. Apa fungsi dan peran itu semua tidak lain tidak bukan akan menjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Sebab apa? Kecemasan, ketakutan, kebencian, kemarahan, dan segala macam emosi-emosi yang buruk lainnya itu pada akhirnya akan menyebabkan perubahan metabolisme, bahkan perubahan pada keseimbangan elektron pada tubuh kita sebagai manusia. Maka kalau sudah tidak seimbang elektron-elektron tadi, terciptalah atau terbentuklah radikal bebas yang berlimpah di badan, maka imunitasnya pasti akan turun. Maka pesan pertama saya kepada teman-teman semua di saat seperti wabah saat ini, yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Perbanyak ya. Tadi pagi juga sempat saya share di Instagram juga tentang 10 pilihan menjadi orang yang paling baik atau orang yang paling bermanfaat. Ya, ada yang mungkin orang yang memberi makan, memberi salam, baik pada keluarganya, ya, baik akhlaknya. Kita mau pilih yang mana? Jadi tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita di era seperti sekarang. Ya, mungkin kalau sekarang nggak bisa kerja, maka di rumah coba usahakan atau paksakan untuk lebih banyak lagi sholat sunnah seperti itu. Atau mungkin menaikkan dosis membaca Qur'annya. Salah satunya itu. Ya, supaya apa? Supaya hati kita itu tenang, karena iman yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, pikiran yang baik pasti akan memberikan ketenangan. Ya, jadi iman yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, pikiran yang baik pasti akan memberikan ketenangan. Ya, semakin tenang diri kita, semakin mudah kita mengerjakan banyak hal. Ya, seperti itu. Maka ada sebuah kisah ya di zaman sahabat, ada seorang sahabat bernama Abdullah. Dia bilang begini. Suatu hari ada orang memberikan kabar kepada Abdullah tadi. Dia mengatakan begini. Wahai Abdullah, anakmu mati, dia bilang. Dia lagi makan, si Abdullah lagi makan, lalu katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dia bilang. Lalu habis dia menyebutkan kalimat istirja tadi, dia makan lagi. Ya. Lalu orang yang bertanya tadi atau menyampaikan kabar tadi agak sedikit mungkin ya gerutu gitu lah kan. Dia bilang, ini anakmu nih mati dibunuh orang, kenapa ente diam-diam aja dan anteng-anteng aja gitu kan. Terus akhirnya dia tetap diam, sampai akhirnya si Abdullah mengatakan, ketahuilah ya, bahwa kami adalah kaum ya yang meyakini suatu takdir itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kata Abdullah, anakku mati sudah takdir dan ketetapan dari Allah pada waktu sekian, hari apa gitu dia mati. Dan apa yang aku hadapi sekarang, ya makanan ini adalah bentuk dari takdir yang aku selesaikan, kata dia. Selesai aku menghabiskan makanan ini, maka aku akan mengurusi jenazah anakku, kata dia. Seperti itu. Ya, ini salah satu bentuk ya ketenangan. Ya, jadi seorang mukmin itu ya kalau dia betul-betul menjaga keimanannya dan adabnya dan hubungannya dengan Allah, pasti dia akan tenang ya, pasti dia akan tenang ya.
Demikian juga sebaliknya. Ya, di era seperti sekarang ini mungkin salah satu yang kita perlu pikirkan, yakinlah bahwa ini adalah bentuk caranya Allah untuk memfilter siapa-siapa hamba-hambanya yang was-was terus-menerus, yang tenang, ya, yang tetap yakin dengan kehendak Allah, seperti itulah. Seperti itu. Nah, lalu itu salah satu poin penting atau mungkin poin utamanya kita hari ini untuk kita sikapi, ya. Jadi kalau saya pribadi ya meyakini bahwa ini pasti akan ada akhirnya, ini pasti akan ada batasnya, akan ada tiba di mana waktunya Allah akan selesaikan ini kepada, atau mungkin di entah kapan, tapi kita harus yakin itu. Lalu berkaitan dengan kesehatan, ya, sebagaimana sering saya jelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu sebenarnya sudah dibuat atau diciptakan Allah dalam keadaan yang seimbang. Emosi-emosi yang negatif itu akan memberikan masalah ke tubuhnya, ya, berupa elektron-elektron salah satunya sih, ya, yang akan terpisah bahkan hilang atau missing elektron. Nah, demikian juga dengan kondisi-kondisi yang lain, ya. Nah, kita lihat sebenarnya tubuh dasar cara yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di saat seperti sekarang ini, ya. Mungkin kita mendengar ada istilah-istilah antioksidan, ya, antioksidan. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi memahami bahwa keseimbangan yang ada pada tubuh manusia ini bisa kita supply, kita bisa tambahkan lagi dengan keseimbangan-keseimbangan atau mungkin dengan hal-hal yang atau mungkin produk-produk yang Allah ciptakan di atas buminya ini. Ya, karena keseimbangan itu berupa dia berpasangan, ya, ada bakteri negatif, ada bakteri positif, ada kiri, ada kanan, ada atas, bawah, seperti itu. Ya, maka teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan tadi agar tidak bermasalah lagi, ya. Udahlah pikiran masalah, ini tubuhnya pun elektronnya bermasalah. Maka kita lihat beberapa poin-poin atau kata kunci, ada 2 mungkin yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk menguatkan imunitas, kekebalan tubuh kita di saat seperti sekarang ini. Yang pertama tadi saya ada menyebutkan tentang antioksidan. Jadi antioksidan itu ya kalau misalkan radikal bebas, ya, dia mengambil elektron, kemudian akhirnya elektron tadi kehilangan pasangannya. Maka di saat seperti sekarang ini ya memang kita membutuhkan banyak antioksidan. Pertanyaannya apa yang harus kita makan, kan gitu. Kalau saya pribadi terus terang menganut prinsip keseimbangan yang integratif atau yang holistik, ya. Maksudnya gimana? Semua yang Allah ciptakan, yang mendapat cahaya mataharinya, yang mendapat airnya, yang mendapat atau tumbuh di atas tanahnya, itu pasti seimbang. Pasti seimbang. Jadi kayak zaman sekarang ini apa harus kita kerjakan? Ya makan aja herbal kayak sekarang mungkin kita kenal ada rempah rimpang seperti itu, makan aja, ada temulawak, serai, jahe, kunyit, makan aja semua karena mereka memiliki molekul-molekul atau mungkin elektron yang berpasangan gitu kan, seperti itu. Lalu berarti nggak secara spesifik. Kalau saya pribadi sebenarnya jujur nggak usah spesifik banget kalau saya pribadi sih, ya. Karena toh mereka juga kalau betul-betul kita makan dari alam, ya, kita ambil dari alam, maka insya Allah dia akan pasti berpasangan. Ya, kondisinya kecemasan pasti akan menyebabkan terjadinya oksidasi di badan kita. Ya, nah maka kita selain ya kita tadi membutuhkan antioksidan tadi, kita juga membutuhkan kita memerlukan juga namanya radikal scavenger. Ya, radikal scavenger ini ibarat kata kalau ada elektron yang lepas itu dia tangkap, dia pasangkan kembali gitu lah. Seperti itu radikal scavenger salah satunya. Jadi dari mana bentuk radikal scavenger tadi? Kita menggabungkan ya beberapa jenis tumbuhan-tumbuhan atau produk ciptaan Allah yang yang bisa menjadi supplier antioksidan dan radikal scavenger tadi. Salah satunya adalah yang
dulu pernah saya share itu ya, ketika kunyit ketemu jeruk nipis ketemu dengan serai, nah itu ya, jahe, serai, kunyit, jeruk nipis itu salah satu yang kita bisa gunakan sebagai radikal scavenger ya. Maka itu salah satu caranya. Terus bagaimana cara lagi kita meningkatkan antioksidan teman-teman sekalian? Ya, tadi saya jelaskan di awal tadi tentang atau mungkin konsep kekuatan atau imunitas pada tubuh manusia. Jadi ternyata memang ada hubungan antara otak ya dan pencernaan kita. Yang disebut dengan gut brain axis atau GBA. Jadi GBA inilah yang sebenarnya salah satu indikator sehat atau tidaknya tubuh seseorang. Jadi kalau gutnya atau ususnya atau pencernaannya sehat, maka otomatis pikiran juga akan sehat, akan tenang ya, dan juga tubuhnya pun secara umum akan sehat. Nah, itu salah satunya. Bagaimana cara kita mensuplainya? Bagaimana cara kita menguatkannya? Banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya kalau kayak sekarang ini ya, saya pribadi ya agak kurang setuju dengan istilah bersama lawan corona ya. Kalau saya ya, kenapa? Karena walau bagaimanapun corona ini adalah makhluk ya, terlepas dia dibahas makhluk atau tidak ya, karena virus ada mengatakan dia bukan makhluk, tapi sebutlah mungkin makhluk ya. Maka ketika makhluk itu dimusuhin, apa yang terjadi pasti dia akan melakukan perlawanan ya. Maka disinilah kita perlu pahami bahwa tubuh manusia itu ada yang disebut dengan imunitas spesifik ataupun imunitas non spesifik. Ya, imunitas yang non spesifik itu apa aja di kayak ibarat kata pasukan infanteri lah. Kemudian imunitas spesifik itu pasukan khusus kayak Kopassus seperti itu. Ya, itu salah satu itu konsepnya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan? Jadi kalau imunitas non spesifik ya, itu ya apapun yang kita makan itu menguatkan. Jadi zaman sekarang ini sebenarnya harus kita lakukan. Kalau bagi saya pribadi ya, udah konsumsi aja semua rempah-rimpang ya, jeruk nipis, ada madu, seperti itu campurin semua ya. Itu salah satu caranya kita. Apakah tidak mesti ini itu segala macam? Kalau bagi saya pribadi, produk ciptaan Allah itu pasti berpasangan. Maka makan aja atau konsumsi aja situ. Ya. Kemudian yang keduanya, jadi kalau tadi membahasakannya adalah berdamai dengan corona, berdamai dengan makhluk ini, ya kita perlu menguatkan. Jadi kita kalau bahasa saya itu mendakwahkan virus tadi, ya untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi virusnya disuruh kembali ke jalan yang benar. Jangan lama-lama bikin ulah gitu kan. Didakwahin dengan cara apa? Memperbanyak bakteri-bakteri yang bisa menguatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan salah satunya adalah bakteri-bakteri baik yang kita kenal dengan kayak probiotik seperti itu. Ya, itu salah satu caranya. Jadi dan sebenarnya Indonesia sangat kental dengan budaya probiotik sebenarnya ya. Ada mungkin cuka ya, ada mungkin tempe ya, makanan fermentasi ya, ada juga asinan yang semua ada fermentasinya. Tape juga salah satunya. Jadi itu salah satu, atau mungkin cairan-cairan probiotik yang lain yang memang peran dan fungsinya adalah menguatkan tubuh kita. Pernah mungkin itu pesan pertamanya atau mungkin poin pertamanya itu probiotik ya. Maka di saat seperti sekarang ini konsumsilah lebih banyak makanan-makanan fermentasi dan makanan-makanan probiotik ya, atau mungkin minuman probiotik. Kemudian yang keduanya, karena bakteri ya, mereka ini butuh makan ya. Bakteri ini butuh makan, maka makanan yang bakteri tadi berupa asam-asam amino. Ya, asam amino terbaik yang ada dalam Islam, yang adalah ciptaan Allah ini, yang saya pahami salah duanya adalah madu dan kurma. Madu dan kurma. Jadi madu itu dan kurma adalah dua jenis asam amino yang juga merupakan prebiotik yang sangat baik ya. Untuk memberikan makan kepada bakteri tadi. Jadi bakteri tadi itu yang tadi kita sebutkan di awal tentang probiotik tadi itu merupakan bakteri atau mungkin makhluk yang butuh makan ya. Makanan mereka adalah asam amino atau mungkin prebiotik ini
Jadi salah satunya seperti. Jadi ketika kita makan produk-produk probiotik, jangan lupa makan juga produk-produk prebiotik. Jadi contoh sederhananya begini. Ketika teman-teman makan tempe, makanlah kurma gitu kan. Ketika makan tape itu kan probiotik ya, makanan fermentasi juga. Bisa makan sayur atau bisa makan tambahkan madu sedikit ya, sedikit saja karena bakteri tadi butuh atau minum air ya. Bakteri tadi butuh nutrisi atau butuh zat gizi untuk berkembang biak. Nah ini salah satunya teman-teman sekalian ya, salah satu cara. Jadi termasuk juga produk-produk yang mungkin bisa Anda dapatkan dalam bentuk fermentasi ya, seperti keju ya, keju itu bagus asal jangan keju kemasan aja. Jadi kalau keju susu itu kan kalau diawetkan, salah satu caranya adalah dengan cara dibikin keju ya, keju. Kemudian kefir atau yogurt seperti itu juga bisa. Tapi yang saran saya yang homemade, jangan yang pabrikan. Kalau udah pabrikan biasanya sudah banyak dengan berbagai macam tambahan-tambahan pangan yang lain ya, pengawet segala macam, cara yang homemade. Atau mungkin kalau mau bisa bikin sendiri, bikin sendiri, itu salah satu caranya. Lalu ingat, karena dia probiotik atau makanan fermentasi biasanya akan ditambahkan dengan bakteri ya. Kalau mungkin di tape biasanya mereka pakai Saccharomyces ya, seperti itu. Nah maka kalau Anda makan yogurt, makan kefir atau makan keju, jangan lupa makan sayur juga ya, makan prebiotiknya juga, karena si bakteri yang ada pada produk tadi butuh berkembang biak ya. Atau mungkin bisa teman-teman cari cairan-cairan probiotik yang lain yang sekarang juga sudah cukup banyak dijual sebenarnya. Itulah salah satu ikhtiar. Kenapa? Karena memang 80% zat atau imunitas kita itu diciptakan atau dikondisikan Allah ada di pencernaan atau di dalam perut. Jadi kalau perutnya baik, maka tubuh kita akan baik. Ya, jadi perutnya baik, karena gut brain axis tadi itu salah satu caranya tubuh untuk menyeimbangkan kondisi imunitas. Jadi kalau perutnya dalam kondisi seimbang dengan makanan yang baik, penuh dengan gizi ya, vitamin, mineral, enzim, probiotik, prebiotik segala macam ya, maka dia akan berikan sinyal-sinyal yang positif ke otak kita. Jadi sebenarnya berarti kesimpulannya atau mungkin keadaannya di saat seperti sekarang apa yang harus kita konsumsi ya tadi ya, mungkin rempah rimpang itu jadikan minuman tiap hari ya, Anda tambahkan madu atau mungkin juga bisa pakai resep yang tadi ya dengan menggunakan probiotik prebiotik tadi. Contoh mungkin yang pernah saya share, ada kurma yang di blender dengan tape, ditambahkan jahe sedikit dan dikasih garam. Itu salah satu cara kita untuk memberikan asupan yang terbaik ke badan, yang insya Allah itu juga menghangatkan dan juga menguatkan bakteri-bakteri yang baik dalam tubuh kita. Itu salah satunya. Salah keduanya. Nah, poin yang ketiganya adalah salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas makan atau mungkin kapasitas memakan bakteri atau virus pada tubuh kita ini adalah dengan cara meningkatkan pasukan imunnya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan pasukan imun dalam tubuh kita adalah dengan cara berbekam. Jadi bekam atau hijamah yang saya pahami adalah salah satu cara yang paling baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Ya, jadi di saat seperti sekarang, saran saya teman-teman coba panggil para pembekam-pembekam yang sudah ada izin atau mungkin sudah mengikuti pelatihan yang benar ya, supaya nanti tidak keliru dan tidak berbahaya pelaksanaannya. Mungkin bisa datang ke rumah kalau kliniknya tutup misalkan, lalu berbekamlah. Sebenarnya sudah lewat, sekarang kan sudah masuk ke tanggal 21 Sya'ban atau 22 Sya'ban, sudah lewat, tapi yang disunahkan memang pada tanggal 17, 19, atau 21. Nah, itu salah satu caranya. Jadi kalau teman-teman bisa berbekam ya di rumah, panggil tukang-tukang bekam atau tukang bekam, para pembekam tadi untuk membekam Anda, mungkin suami atau istri di rumah. Ya, itu salah satu cara kita meningkatkan. Jadi bekam sendiri adalah salah satu metode pengobatan yang memang bisa meningkatkan imunitas yang sifatnya spesifik dan juga non spesifik. Jadi infanteri dan kopassusnya sama-sama dikuatkan oleh si bekam atau hijamah tadi. Itu salah tiganya kita bisa mengoptimalkan ya, kita bisa menguatkan lagi sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sebenarnya simpel ya. Jadi kalau sekarang ada yang share temulawak,
kemudian secang, jeruk nipis sama serai kalau nggak salah sebagai salah satu cara untuk menguatkan imunitas kita di saat seperti sekarang. Kalau saya sendiri nggak heran, ya jelas tidak heran karena memang itulah produk ciptaan Allah yang memang elektronnya pasti berpasangan, ya. Jadi dengan memahami hal seperti ini maka sebenarnya nggak sulit, ya, kalau kita lihat mengobati atau toh juga apa tuh namanya, wabah-wabah seperti ini tuh akan gampang saja terjadi, ya. Akan gampang saja terjadi, maksudnya gimana? Ya dulu ada SARS, ada flu burung, ada Ebola, segala macam. Jadi ya kita bersiap terus dengan makanan sehat, minuman sehat, sehingga nanti kekebalan tubuh kita secara spesifik dan non spesifik itu sudah sangat kuat, ya. Bahkan Islam mengajarkan kita disunahkan untuk berbekam, misalkan ya salah satunya misalnya dengan cara berbekam setiap bulan pada tanggal 17 atau 19 atau 21, ya. Kita diperintahkan Nabi SAW dan Allah juga pastinya untuk makan yang sehat, ya, menghindari makan-makan yang menimbulkan mudarat bagi badan. Jadi itu salah tiganya. Jadi mudah-mudahan poin-poin penting ini bisa teman-teman aplikasikan di kantor mungkin sekarang. Dan kalau saya pribadi sih jujur kurang sepakat dengan penggunaan desinfektan, ya, ke kulit, ya. Apalagi menggunakan bahan-bahan yang sifatnya mengiritatif dan justru malah menghilangkan bakteri-bakteri yang bermanfaat di badan kita. Jadi saran saya jangan terlalu banyak juga penggunaan desinfektan kimia. Yang cuci dengan air biasa mungkin, atau kita yang muslim berwudu dan cuci mungkin dengan air cuka apel atau cuka madu, ya, itu juga bisa membersihkan. Atau mungkin cuci tangan dengan cairan probiotik yang dijual, ya, dan mungkin dijual cairan probiotik seperti itu bisa menguatkan, ya, bakteri atau mungkin mikroorganisme yang ada pada tubuh kita, bukan dengan cara terus menerus dimatikan dengan menggunakan desinfektan, ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi kalau saran saya pribadi jangan dikit-dikit cuci tangan pakai desinfektan segala macam, jangan seperti itu. Karena nanti bakteri yang baik yang ada pada kulit kita pun ini akan bermasalah atau mungkin akan tidak seimbang. Akhirnya pertahanan tubuh kita di bagian terluar berupa kulit ini akan justru malah melemah, seperti itu. Itu mungkin gambarannya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Kalau ada yang mau bertanya, ya silakan, mungkin saya persilakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ini masih terkait wabah sekarang ini. Bagaimana cara kita menyikapi wabah ini, Ustaz? Apakah kita harus bersifat takut atau biasa aja? Apa tadi? Ini, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi wabah corona ini, Ustaz? Apakah kita perlu bersifat takut atau biasa aja? Bagaimana cara kita menyikapinya? Jadi gini, tawakal dalam Islam itu kan kita punya kuda itu ada talinya. Lalu ketika kita lagi mau masuk ke rumah, kuda itu kita letakkan saja di depan rumah. Misalkan lah zaman dulu ada kuda gitu kan, tanpa kita ikat. Nah itu bukan tawakal, ya. Itu konyol namanya. Jadi kalau tawakal itu kita masuk rumah, kudanya kita ikat dulu atau kita masukkan ke dalam garasi misalkan, kalau mobil misalkan gitu kan. Nah di saat seperti sekarang ini teman-teman sekalian, ya, pertama yakinilah bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Terlepaslah katakanlah ada mungkin cerita-cerita atau mungkin informasi yang kita dapatkan berkaitan dengan virus ini yang katanya rekayasa atau segala macam, terlepas. Tapi itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun itu terjadi, pasti lagi-lagi saya balikan, yakinlah dan berbaik sangkalah kepada Allah bahwa itu pasti akan berakhir, itu pasti akan selesai, gitu kan. Jadi ini pemahaman ini perlu sekali kita yakini. Sebab apa? Sebab sesuatu yang Allah berikan dalam bentuk ujian atau musibah, ya,
Tidak akan terus-menerus seperti itu, ya. Kecuali memang Allah nauzubillah min zalik menghendaki azab. Kalau azab kayak mungkin apa ya, kaum Lut atau apa gitu kan, yang dikasih apa bencana atau azab oleh Allah, selesai mati semua gitu. Enggak seperti itu, ya. Karena masih ada orang-orang beriman, orang-orang yang soleh, ya, bahkan ikan-ikan, burung-burung yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzon kepada Allah atau baik sangka kepada Allah bahwa ini pasti akan atau pasti ada batasnya gitu kan. Sehingga dengan seperti itu kita terlalu jadi semangat gitu kan, nggak mungkin terus-menerus seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, antara takut dan waspada itu beda, ya. Waspada itu kita, ya tadi saya katakan, kita tetap memperhitungkan resiko ini itu segala macam, ya. Tapi bukan parno. Kalau parno itu kan dikit-dikit misalkan cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan gitu kan. Toh banyak juga orang yang tanpa menggunakan APD sekalipun, ya, ini bukan pemaknaan umum tapi ya, orang yang menggunakan APD sekalipun ternyata tetap kena gitu lah virus ini atau mungkin infeksi ini, ya. Jadi semua memang ada takdir Allah yang berkenan, teman. Kita perlu ada ikhtiar untuk itu. Contoh mungkin ya cuci tangan, kayak mungkin kalau tadi saya katakan cuci tangan tadi sebaiknya pakai apa? Kalau saya pribadi lebih menyarankan lebih baik cuci tangan pakai air atau cairan enzim, ya, mungkin seperti cuka apel, cuka madu, seperti itu. Saya lebih menyarankan itu daripada menggunakan desinfektan, ya, yang berupa alkohol dan sejenisnya. Itu salah satu ikhtiarnya kita. Jadi setelah itu apa yang kita kerjakan? Itu tawakal sama Allah. Kita tadi saya katakan ada makan probiotik, prebiotik, rempah, rimpang, madu, kurma, habatus sauda, atau mungkin juga air kelapa. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita. Nah setelah itu apa yang terjadi? Itu ada tawakal Allah. Tawakal, serahkan semua sama Allah. Ikhtiar sudah, ya, kita nggak parno, dan ini adalah haknya Allah. Artinya siapa orang-orang yang akan terkena virus ini itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz gitu kan. Pahami itu baik-baik, ya. Sehingga kita nggak cemas terus-menerus, ya. Jadi kita tetap tenang, waspada, tingkatkan keimanan, zikir kita, sedekah kita, termasuk salah satu cara kita mencegah bala dan memberikan ketenangan. Karena semua, tadi saya di awal saya katakan, semua ketaatan pada Allah pasti menimbulkan ketenangan. Jadi pagi-pagi teman-teman bisa mulai mungkin hari-hari kita dengan melakukan atau dengan bersedekah. Karena memang Allah, Rasulullah SAW sering mengatakan, ya, ada malaikat yang setiap pagi mendoakan kepada seseorang yang bersedekah, ya. Maka lakukan sedekah tiap hari, khususnya mungkin di saat seperti sekarang, dan nanti setelah terbiasa, tidak ada wabah pun kita mungkin sudah mulai bersedekah tiap hari. Lalu aku tadi saya katakan, lalu mulai konsumsi itu tadi yang makanan yang sehat tadi, ya. Nah itu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari ngikat tali kudanya kita di depan rumah kita, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Siap. Syukur Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz, apakah ada pengaruh antara puasa dengan imunitas tubuh? Apakah ada pengaruh antara puasa dengan imunitas tubuh? Jelas banget. Udah terlalu banyak risetnya. Ya, sangat ada. Puasa adalah bentuk cara paling baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Jadi kalau di saat seperti sekarang ini, apalagi bulan Sya'ban, kalau teman-teman bisa berpuasa, maka berpuasalah, ya. Rutin kan berpuasa, karena Nabi SAW menjelang bulan Ramadan di 2 bulan terakhir beliau memang banyak sekali berpuasa. Jadi kalau teman-teman bisa berpuasa, berpuasalah, karena puasa merupakan salah satu bentuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sudah saya jelaskan di beberapa kajian saya katakan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apalagi puasa itu Masya Allah luar biasa, ya. Sangat baik. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, ini dari YouTube, Ustaz. Bagaimana mengurangi asam urat? Asam urat saya di kisaran 8-9. Benarkah olahan kedelai memicu asam urat, Ustaz? Asam urat. Iya. Ya, asam urat yang terjadi harus tahu dulu sebabnya apa, ya. Jadi kalau saya ditanya apa obat asam urat yang paling baik, puasa. Puasa itu obat yang salah satu yang terbaik untuk mengobati asam urat. Nanti dengan puasa akhirnya keasaman tubuh di stop, ya, karena nggak ada masukan atau nggak ada asupan. Jadi pertama itu. Yang kedua, kita harus tahu dulu nih, apa pemicu asam urat. Asam urat itu kan asam, jadi berarti kita harus mencegah atau mengurangi
makanan-makanan atau minuman yang bersifat asam ya. Itu sebabnya ada namanya acid forming food. Ya, acid forming itu tuh makanan-makanan yang bersifat atau membentuk asam di badan. Nah, itu dikurangi. Salah satu contohnya ya tepung, ya gula, ya makanan olahan ya. Kemudian untuk mencegahnya apa? Nah, kita kasih dia ya mungkin serat, ya mungkin rumput laut ya. Pernah saya bikin juga tuh salah satu resep bisa digunakan mungkin buat teman-teman yang kena asam urat, yaitu wedang apa tuh namanya, wedang jahe yang dicampur sama serai dan di dalamnya dimasukin rumput laut ya. Itu juga membantu insya Allah. Atau mungkin juga bisa diminum ya, bagi orang-orang yang asam urat itu kunyit yang ditambah serit tambah lada hitam juga bisa membantu insya Allah. Dan kalau emang nyeri banget di tempat kulitnya atau mungkin di persendian tadi, nah di sekitar sendinya juga bisa dilakukan pembekaman untuk mengurangi nyeri. Insya Allah seperti itu. Allahu'alam bishawab. Ya, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustaz, mau tanya, rempah-rempah yang bisa mengobati asam lambung, apa saja ya? Dan bagaimana mengolahnya? Terima kasih Ustaz. Rempah banyak, udah terlalu sering. Yang adanya apa sih ya? Kalau saya paling suka itu ya jahe sama pandan. Ya mungkin kalau mau di blender tuh bagus tuh ya. Wedang jahe kemudian di apa tuh namanya di keprek, kasih air panas sampai agak panas, nanti setelah tunggu agak hangat nanti apa tuh namanya jahenya tadi itu di blender sama kurma ya, itu juga insya Allah membantu untuk orang-orang mah. Dan juga kurma juga salah satu makanan yang terbaik untuk orang-orang yang kena sakit mah, insya Allah seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, di kondisi seperti ini terutama untuk ibu hamil Ustaz, apa saja yang harus diperhatikan, khususnya apa-apa saja yang dapat dikonsumsi? Jadi baik gini, kecenderungan pada orang yang cemas itu biasanya tubuhnya meminta atau merequest atau minta asupan yang berasal dari karbohidrat ya, karena karbohidrat itu salah satu fast instant energy ya, atau energi atau mungkin sumber tenaga yang cepat dikelola oleh tubuh ya. Maka yang perlu dipikirkan adalah ketika muncul, misalkanlah kita tahu pasti akan ada muncul juga kecemasan atau apapun, maka lihat dulu yang dimakan tuh karbohidrat apa ya, karena kalau tepung kalau mungkin nasi putih atau apa itu kan karbohidrat sederhana yang bisa bikin masalah ke badan kalau terlalu berlebihan. Maka kita perlu mengkonsumsi karbohidrat yang sehat ya, sebagaimana Maryam ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau dalam keadaan cemas, takut dan sedih, itu Allah perintahkan untuk mengkonsumsi rutob ya. Atau mungkin kurma basah. Jadi kurma basah merupakan salah satu yang sangat dianjurkan. Atau kurma kering juga nggak apa-apa pada saat ibu hamil. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ada 3 yang biasa saya sarankan kepada ibu-ibu hamil ya. Yang pertama tuh madu, kurma, dan zaitun. Zaitunnya mungkin 1 sendok makan, kurma 7 butir, madu mungkin 1-2 sendok makan. Kemudian ya makan aja sewajarnya ya. Sayur, buah, ya Anda perlu protein, makan protein ya. Tapi ingat, indikatornya badan. Jadi kalau terlalu berlebihan berat badannya, ya berarti sudah terlalu berlebihannya lemak di badan, atau mungkin terlalu berlebihan karbohidrat yang masuk di badan ya, seperti itu. Jadi dan kebutuhan nutrisi lain seperti mungkin besi, asam folat ya, atau mungkin HB, suplemen HB itu mungkin kita bisa dapatkan, kalau saya pribadi bisa dapatkan dari makanan ya. Kurma juga mengandung besi ya, ada folat juga ya. Zaitun juga mengandung lemak yang baik. Insya Allah cukup ya. Kalau Anda pengen makan nasi, ya kalau saran saya sih ya, kalau bisa tetap pengen makan nasi ya bisa pakai beras merah atau beras coklat. Atau kalau nggak makan beras pun nggak apa-apa, Anda bisa makan kentang, Anda bisa makan ubi, macam-macam yang Anda bisa makan. Jadi itu pola-pola umum saja sih sebenarnya. Karena kalau
detailkan juga nanti Allah pusing sendiri ya. Jadi banyak sekali tumbuh atau produk ciptaan Allah itu yang mengandung bahan-bahan nutrisi atau zat gizi yang kita butuhkan yang nggak usah susah-susah kita nyari. Yang contoh tadi katakan besi ya dari kurma pun dapat kita besi. Kemudian kita mau dapatkan folat juga dari madu ya, juga ada folat, kurma juga ada folat gitu lah, seperti itu asupan. Jadi apa-apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis bagi Nabi SAW, maka konsumsilah. Jahe misalkan salah satunya, susu tapi susu yang fresh itu termasuk salah satu yang saya sangat sarankan ya untuk dikonsumsi asal fresh, bukan susu olahan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Nah ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah kandungan hesperidin di kulit jeruk memang bermanfaat untuk mencegah virus yang menempel? Ya, yang saya baca sih seperti itu sih ya. Yang saya baca seperti itu. Tapi ya ada beberapa riset-riset yang lain juga menyebutkan bisa berefek juga meningkatkan. Jadi intinya tingkatkan imunitas gitu aja sebenarnya. Karena virus juga nggak ada obatnya. Nah sekarang di lingkungan atau mungkin sekarang pertanyaan begini. Di tempat kita ini sekarang, di tempat saya, di tempat teman-teman di sana, apakah ada bakteri? Ada. Ada virus? Ada. Tapi kenapa kita tidak terkena? Ya pertama memang karena Allah tidak berkehendak atau tidak ada takdir Allah di situ. Yang kedua memang kita dalam keadaan yang tenang-tenang saja. Ya kita baik ya imunitas kita, maka dia tidak akan terkena ya. Jadi semua produk ciptaan Allah itu teman-teman sekalian ya pasti mengandung atau memiliki elektron yang seimbang ya. Kalau mungkin kulit jeruk mungkin atau ada kunyit, ada jeruk nipis, ada anggur, ada manggis kan antioksidan juga semua ya. Jadi konsumsi saja kalau saya sih ya. Ada penelitiannya alhamdulillah, ada penelitiannya makan aja ya. Kalau kulit jeruk mungkin nggak dimakan sih ya. Termasuk juga salah satu yang mungkin saya sempat tulis juga, salah satu cara terbaik kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah menggunakan antioksidan dalam bentuk gas. Ya, dalam bentuk gas. Makanya saya posting kemarin itu essential oil ya, atau mungkin minyak-minyak esensial yang wangi-wangi itu seperti minyak apa ya? Minyak jeruk ya, jeruk nipis atau jeruk lemon, minyak aslinya sih ya, atau mungkin juga dari ada vanila mungkin atau dari eukaliptus atau kayu manis. Itu kalau Anda masukkan dalam diffuser itu yang mengubah jadi uap itu dia sudah berubah menjadi antioksidan yang akan memenuhi ruangan kita, bahkan bisa dihirup juga oleh kita asal benar ya, bukan IO atau essential oil yang sintetik yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Kalau dihirup malah makin pusing gitu kan. Saya di rumah kebetulan pakai itu juga karena emang ngerti bahwa salah satu fasa terbaik dalam satu bentukan massa itu adalah gas yang memberikan atau antioksidan yang paling baik gitu kan. Jadi kayak sekarang mungkin ya kalau punya minyak biji jeruk atau minyak kulit jeruk itu bagus tuh dipakai ya, masukkan dalam diffuser ya, atau mungkin juga teman-teman bisa masukkan dalam semprotan ya, buat tangan juga bisa. Itu salah satu cara menguatkan daya tahan tubuh kita. Allahu a'lam. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon tipsnya untuk menjalani puasa di bulan Ramadan dengan kondisi corona yang masih mewabah. Akses untuk kebutuhan rumah tangga agak terbatas. Iya, ini pertanyaan sering sekali ditanyakan. Jadi gini teman-teman sekalian, Ramadan itu adalah bulan ibadah. Ramadan adalah bulan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan banyak makan. Jadi sekarang orang luar biasa ketakutannya nanti Ramadan kurang akses makan lah, kurang akses ini segala macam. Insya Allah tidak akan seperti itu. Itu bagian dari was-was setan yang dibisikkan dalam pikiran kita. Ya toh juga supermarket, pasar tradisional apa itu masih buka semua. Jadi tenang sajalah. Ya toh juga kita mulai meniatkan, merevisi niat bahwa Ramadan kali ini ya sudahlah saatnya kita memperbaiki diri untuk tidak terlalu banyak makan gitu loh. Karena 11 bulan sudah cukup banyak kita makan. Ya makan inilah, makan itu, makan enak. Saatnya Ramadan kali ini menjadi Ramadan berbagi. Ramadan untuk menjadi bulan kedermawanan ya.
Seperti itu niatnya ya, supaya nanti nggak terlalu cemas. Jadi nanti di rumah pun nggak usah makan, mungkin kalau anak-anak oke lah, tapi kalau kita dewasa ini udah cukup lah, makan seadanya lah. Anda mungkin maaf buka puasa pakai kurma 7 butir mungkin ya, kemudian makan sedikit ya nasi lauk pauk segala macam, itu cukup insya Allah ya, karena tubuh kita nggak terlalu butuh banyak nutrisi ya, karena kita sudah terlalu berlebihan sebenarnya. Jujur aja lah, kalau kita mau kita mau bercermin pada 11 bulan, kita lebih banyak masukan atau asupan makan. Kita juga puasa jarang, ya olahraga jarang, misalkan sayur jarang, buah jarang, minum jarang gitu loh. Nah Ramadan ini harusnya menjadi bulan berbagi. Mumpung juga akses membeli ini itu mungkin kurang, ya sudah kita sedekahkan saja untuk membeli iftar, membeli buka puasa ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekarang pun sebelum bulan Ramadan seperti ini pun ada orang-orang yang sudah tidak bisa makan mungkin hari ini. Maka jadikan itu sebagai semangat kita untuk bertemu Ramadan sebagai bulan berbagi. Apa yang harus kita makan selama Ramadan? Ya tadi saya katakan ya, rempah-rimpang itu jangan tinggalkan. Madu jangan tinggalkan, kurma jangan tinggalkan, zaitun jangan tinggalkan, habatus sauda jangan tinggalkan. Itu makanan kita, makanan terbaik tubuh kita. Ya, kalau mungkin Anda belum makan ya usahakan makan makanan yang tidak terlalu memberatkan tubuh kita ya, sayur mungkin buah-buahan kita perbanyak di bulan Ramadan ya, non hewani lah kita mulai kurangi, karena emang tubuh tuh kalau kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat antioksidan seperti sayuran atau buah-buahan, maka insya Allah akan jauh lebih baik ya. Kalau saya pribadi memang kalau saya katakan berarti hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, sahurnya apa, bukanya apa, saya khawatir kita terjebak ya di makanan gitu lah. Kalau saya, apa yang ada makan aja lah, nggak usah berlebihan, kita makan secukupnya. Kalau memang akses membeli makanan atau mungkin stok makanan juga agak berkurang, ya sudah, kita niatkan pun kalau ada rezeki kasih orang, bagi kepada orang lain. Ya saya kira mungkin Ramadan kali ini pun tetap kurma-kurma pun akan tetap berlimpah masuk ke Indonesia insya Allah sih ya. Tidak seheboh yang dipikirkan, tenang sajalah. Tetap Allah tidak akan membiarkan kita terus menerus berada pada keadaan sulit ya. Saudara-saudara kita di Palestina, mungkin khususnya di Suriah mungkin ya, kita tahu ya di Uighur ya kemarin, di Rohingya jauh lebih menggenaskan nasibnya daripada kita teman-teman sekalian. Kita ini masih kita bisa live seperti ini saja, itu sudah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah mari kita siapkan hati mental untuk Ramadan kali ini ya, bukan sibuk dengan makanan tapi kita sibuk dengan berbagi kepada orang lain yang saat ini sangat banyak orang yang terkena dampak dari wabah ini. Allahumma shalli ala, semoga Allah sampaikan kita di Ramadan. Siap. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kalau sudah tidak makan nasi dalam jangka waktu yang lama, apakah ada efek samping di kemudian harinya? Jazakumullah khair. Jadi gini, perlu teman-teman pahami sih ya, bahwa yang saya anjurkan bukan perintahkan itu memang mengurangi makan nasi putih, tapi bukan mengurangi atau bukan menyetop sama sekali karbohidrat. Ya, ingat baik-baik. Jadi bukan nyetop karbohidrat. Karbohidrat kita bisa dapatkan dari bentuk karbohidrat yang lain yang jauh lebih sehat. Contohnya ya beras merah, beras coklat, ya ada kentang juga, ya ada ubi-umbian juga. Itu kan karbohidrat. Jauh lebih sehat daripada nasi. Jadi untuk jangka panjang kalau saya pribadi nggak sepakat kalau karbo itu nggak dimakan, ya karena emang itu bagian dari ciptaan Allah yang dia ciptakan untuk kita ya. Cuma masalahnya pengolahan yang ada pada karbohidrat katakanlah saat ini itu yang membuat karbohidrat tadi itu sudah banyak kehilangan zat-zat gizi pentingnya. Itu yang kita hindari gitu kan. Jadi kalau Anda mau makan nasi merah, nasi coklat atau mungkin makan ubi-ubian, apa-apa bagus silakan aja, termasuk di Ramadan nanti ya kita mulai beralih tidak makan nasi putih tapi beralih kepada nasi merah atau nasi coklat atau makan ubi-umbian karena itu juga karbohidrat. Salah satu caranya kita menghindari karbohidrat yang tidak sehat ya. Jadi untuk jangka panjang apakah ada pengaruhnya? Ada ya, karena bahan baku
apa tuh namanya, salah satu bahan baku pembentukan hormon adalah karbohidrat juga setahu saya. Jadi kalau orang yang terus menerus dalam kondisi tidak ada karbohidrat yang masuk, akan terjadi keseimbangan, kata seimbangan pada metabolisme hormonnya. Jadi tetap makan karbohidrat ya. Insya Allah nggak apa-apa, asal karbohidratnya yang sehat. Allahu alam. Siap, Ustaz. Mungkin selain makanan, Ustaz, ini ada pertanyaan mengenai olahraga. Apakah ada olahraga yang ideal yang dapat kita laksanakan di saat corona dan puasa nantinya? Sama waktu ideal olahraga ini jam berapa aja? Apa tadi? Pola olahraga, Ustaz, tentang olahraga. Pola azan? Olahraga, Ustaz, olahraga. Olahraga. Kedengarannya Iya. Olahraga apa aja sih, yang penting keluar keringat ya. Intinya adalah usahakan teman-teman kalau memungkinkan ya tiap hari apa tuh namanya, kulit kita ini mendapatkan cahaya matahari, itu penting banget ya. Nah kalau bisa sambil olahraga ya lebih bagus gitu kan. Jadi mungkin kalau yang nggak ngantor ya mungkin ba'da subuh atau duha atau syuruk itu jalan-jalan sebentar setengah jam ya, dapat cahaya matahari, itu sudah insya Allah sangat baik ya bagi tubuh kita. Ya jalan aja udah lumayan lah, kalau bisa jogging yang penting keringatnya keluar dan tubuh mendapatkan cahaya matahari ya. Kulit terutama mendapatkan cahaya matahari. Jadi kalau ditanya olahraga apa, kalau saya pribadi apa aja yang penting bisa dikerjakan, mau di rumah kayak mau di luar kayak, yang penting tubuh apa tuh namanya mendapatkan apa tuh namanya ya, ya olahraga itu kan salah satu tujuannya meningkatkan heart rate ya, denyut jantung atau detak jantung kita dikuatkan, naikkan. Ada olahraga yang sifatnya aerobik, anaerobik seperti itu ya. Intinya ya kalau bisa jalan ya tiap hari setengah jam mungkin ba'da subuh atau mungkin ba'da syuruk ya, menjelang duha jam 7 jalan, itu bagus sekali insya Allah. Tapi yang bisa sepedaan ya sepedaan ya, olahraga-olahraga yang sifatnya tidak terlalu keramaian, tidak terlalu banyak butuh ramai orang ya, kerjakan saja ya. Mungkin main pingpong kayak apa, yang penting keringatnya keluar ya. Keringat keluar, tubuhnya panas ya, karena memang panas dalam tubuh seseorang itu akan meningkatkan imunitas ya. Panas ya. Jadi kalau ketika tubuh kita tuh panas ya, memang kan suhu normal kita kan 37,1 atau 0,2 lah ya, sampai 0,3 kalau nggak salah. Maka kalau dia hipotermi di bawah suhu biasa normal tadi, kekebalan tubuh kita akan turun ya, termasuk makanan-makanan pun ada yang meningkatkan atau menurunkan kekebalan tubuh kita. Salah satunya adalah gula pasir. Ya, itu jadi seperti itu. Jadi apa saja sih kalau saya kerjakan saja ya, pertama poin pentingnya kalau bisa dapat cahaya matahari, yang kedua berkeringat ya, dan denyut jantung kita sedikit meningkat sehingga panas badan kita itu bertambah. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita di saat seperti sekarang ini. Allahu a'lam. Siap, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Ini ada lagi, Ustaz, pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang bagaimana kita menyikapi wabah corona di bulan Ramadan. Dalam kondisi berpuasa, kita tidak bisa itikaf ke masjid, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat tarawih berjamaah. Ini gimana, Ustaz? Gimana apanya? Yang perintahnya begitu dari regulatornya ya, maksudnya saya mau menyarankan seperti apa ya, maksudnya dalam kondisi kita sekarang juga harus mematuhi aturan yang ada ya, ikutin saja. Jadi fikih yang dipakai itu sudah bukan fikih umum lagi, sudah fikih darurat mungkin dalam kondisi seperti sekarang, dengan harapan dari mungkin pihak pemerintah memahami bahwa nih kalau diputus mata rantainya katakanlah si kuman ini dengan cara kita tidak bergerumbul, tidak bergerombol ya, seperti halnya di keramaian ya, itu kan memutus mata rantainya. Jadi ya
patuhi saja dulu ya, patuhi saja dulu kalau menurut saya sih ya supaya ini betul-betul putus mata rantainya ya. Kita tetap insya Allah dari 4 mazhab itu kan sebenarnya di luar mazhab Syafi'i yang banyak dipakai di Indonesia juga ada mazhab yang malah justru tidak mewajibkan sholat di masjid ya bagi laki-laki dibolehkan. Ini mungkin tanya sama ahli fikihnya. Setahu saya seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti sekarang kita nggak dibolehkan sholat di masjid karena memang untuk mencegah penularan segala macam. Ya sudah patuhi saja dulu ya. Tarawihnya, Ramadan segala macam. Tapi saya kira mungkin azan mungkin jangan sampai hilang juga. Ya, meskipun ada arahan untuk tidak azan atau tidak sholat di masjid, misalkan azan tetap harus azan karena itu bagian syiar Islam. Kalau saya nggak sepakat masjid yang justru malah tutup sama sekali azan, nggak ada qomat, nggak ada. Kalau saya nggak sepakat, ya. Perkara mungkin masyarakat dihimbau untuk sholat di rumah itu perkara lain, ya silakan. Tapi azannya tetap harus ada sebagai bentuk syiar Islam, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Ustaz. Makasih banyak atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz ya sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, apakah jahe merusak kesuburan pria? Apakah? Jahe kesuburan pria? Merusak kesuburan? Iya. Itu dapat info dari mana itu? Malah justru jahe itu sangat baik bagi kesuburan sih ya. Saya nggak tahu tuh dapat info dari mana. Ya, justru kalau yang saya pahami dan by research pun malah justru jahe itu salah satu obat atau mungkin rimpang yang paling baik untuk menguatkan kesuburan ya. Tapi mungkin yang bersangkutan ini saya nggak tahu, mungkin biasa kan di masyarakat kan katanya tuh, kalau udah kata-katanya tuh repot ya. Apalagi kalau jahe bisa membuat atau mengurangi kesuburan, bahkan menghambat kesuburan, ya mungkin kalau minum jahe sehari 1-2 kilo mungkin. Ya, sama juga dengan kunyit. Ya kunyit bahkan justru bisa bikin sperma tidak baik ya kalau berlebihan. Tapi kan kita tidak mungkin juga minum kunyit sehari 1 kilo gitu loh. Paling sejempol 2 jempol gitu loh. Jadi saya nggak sepakat dengan kata-kata itu. Kalaupun ada ya tolong tanyakan di mana dapat data itu gitu loh. Orang kemandulan atau ketaksuburan itu bukan karena apa-apa yang Allah ciptakan. Contoh begini, nggak ada ceritanya orang kena diabetes gara-gara minum madu. Nggak ada ceritanya. Asal madunya benar, madunya sesuai yang kita pahami dari apa-apa lebah yang dibuat oleh lebah itu pasti tidak akan ada masalah sepanjang dikonsumsi dengan normal, tidak berlebihan. Tapi kalau berlebihan pasti bikin masalah seperti itu. Jadi tidak benar sih ya kalau menurut saya jahe itu malah justru mempengaruhi atau memperburuk kesuburan, memperbaiki kesuburan benar. Itu mungkin Allahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Mungkin tadi pertanyaan terakhir. Kami ucapkan jazakallahu khairan kasihan kepada Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmunya yang sudah sempat disampaikan pada siang hari ini. Semoga insya Allah ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kami. Sebelum mengakhiri kajian ini, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah XL yang sudah mengikuti kajian. Luar biasa Ustaz, ternyata meskipun dalam kondisi seperti ini masih semangat untuk ikut kajiannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.